Bang, Anda mengaku mantan muslim. Coba bacakan dulu Al-Fatihah kalau Anda mantan muslim. Al-Fatihah, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan? Ya, terus. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Terus, siratal ladzina terus. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah. Ya, coba Bang Tomo cerita dulu Bang, boleh nggak Abang cerita Bang, gimana ceritanya Abang meninggalkan Muhammad? Ya, jadi tahunya itu dari setiap hari kita sholat, setiap hari disuruh baca surat Al-Fatihah kan Bang? Masa tiap hari disuruh baca ituan, akhirnya ditulis di Az-Zukhruf ayat 56, jalan yang lurus ya Nabi Isa. Wah, mantap nih ya. Jadi tiap hari orang Islam minta tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ternyata Isa adalah jalan yang lurus, betul? Iya. Iya, tuh. Jadi udah. Masa tiap hari saya nyasar terus. Dikasih tahu di situ masa kasar gini Bang. Bang Edis, arah mau ke Tanah Abang laut mana? Laut situ. Tapi besok nanya lagi. Nanya lagi terus. Besok nanya lagi. Nanya terus. Pinter dia ini mikirnya ya. Gitu Bang. Jadi memang ya teman-teman, banyak orang-orang Islam itu sudah banyak juga yang mulai mikir, apalagi di zaman era internet sekarang. Kalau zaman dulu kan nggak ada yang bisa bicara lewat media sosial ya Bang ya. Sekarang kan udah bisa ngomong gitu. Bener. Jadi percayalah teman-teman, kekuatan kata-kata itu impact-nya ke otak, pikiran-pikiran, apalagi yang open minded ya, yang pikirannya terbuka, nggak kolot gitu, itu sangat kuat loh impact-nya itu begitu. Sama ini Bang, sorry saya potong Bang. Dulu ketika saya masih ikut sana, saya takut dengan kematian. Karena kan yang dipikir saya sama sekali, saya nggak bisa belajar Al-Quran. Dari kecil saya sholat, sembahyang, ngaji, apa segala macam. Saya cuma alif batasa doang. Karena pemikiran saya ketika saya meninggal, saya bakal ditanya, man robuka apa segala macam. Takutnya nggak bisa bahasa Arab ya kan? Iya, karena begini. Karena memang kalau kalian pergi ke toko-toko buku Islam, ada satu buku di situ judulnya adalah Kunci Jawaban Atas Pertanyaan-Pertanyaan Kubur. Nah, masalahnya malaikatnya pakai bahasa Arab. Jadi memang kalau dipikir-pikir, memang jatuh pada satu kesimpulan, Islam ini tiada lain adalah bentuk Arabisasi umat manusia. Gitu. Dan satu lagi Bang, kalau menurut saya Bang ya, walaupun mereka kita doktrin gimana segala macam, kalau Tuhan Yesus tidak memilih kita, itu tetap nggak bakalan bisa. Ya. Ini pemikiran saya ya. Pemikiran saya Bang. Jadi tapi kita melakukan tugas kita masing-masing lah. Kita menyampaikan masalah hatinya tergerak, itu urusan Tuhan. Iya, benar. Kita harus sampaikan kebenaran Bang. Oke lah Bang Tomo, itu saja Bang Tomo ya. Sehat selalu Bang. Oke, makasih Bang Tomo, saya turunkan ya Bang ya. Oke, dadah, saya turunkan. Ya teman-teman ya, sudah mulai banyak yang ini. Semoga banyak orang terus-menerus bersuara ya. Kalian bersuara loh, bersuara. Walaupun saya sarankan bahasanya jangan terlalu vulgar bahasanya. Kalian kan tahu nanti mereka tukang ngamuk. Karena mereka itu bisanya begitu. Mereka kalau ngomong di dalam salib ada jin kafir. Haleluya. Nah, kalau mereka ngejek itu mereka senang. Senang banget kalau mereka ngejek. Tapi kalau dijawab, kejang mereka kalau dijawab.
Makanya saya sudah bilang teman-teman, yang membuat Islam masih bertahan, yang membuat Islam masih ada walaupun dari dalam sudah banyak yang nggak percaya, itu adalah adanya undang-undang penistaan agama. Undang-undang penistaan agama itu adalah alat yang digunakan pemerintah atau pihak penguasa dari zaman Muhammad sana. Caranya bagaimana biar Islam itu tetap ada? Caranya harus dibikin payung untuk melindunginya. Makanya kalau kalian punya pemikiran, punya pendapat, ya, tidak akan bisa keluar. Kenapa? Karena ketika kalian keluarkan, ditangkap polisi. Itulah yang membuat Islam masih ada sampai sekarang. Pernah ada satu kejadian, itu di Lombok. Ya, ada sekelompok orang pemuda-pemudi, muslim ini, muslim. Mereka membakar tafsir-tafsir Al-Quran. Dibakarin sama mereka. Tafsir Ibnu Katsir, apa buku-buku tafsir Quran itu dibakar. Nah, waktu sambil membakar itu mereka bilang begini, selama ini kita jadi orang Islam, kata orang itu ya, jadi orang Islam tidak boleh memahami Al-Quran kalau nggak nurutin yang nulis kitab ini. Kita dipaksa memahami Quran semau yang tafsir. Harus semau ya. Kalau kita punya pemahaman kita sendiri, kita nggak boleh. Akhirnya dibakar. Besoknya dijemput Polres Lombok. Itu saya bilang. Bayangin teman-teman, begitu banyaknya orang-orang Islam, mereka yang punya pemikiran, mereka punya pemahaman, tetapi pemahaman mereka itu tidak bisa mereka ungkapkan. Ya, dikebiri hak-hak mereka untuk memahami sesuatu itu oleh yang namanya itu undang-undang penistaan agama itu. Kalau ulama sudah bilang bahwa Muhammad itu adalah orang suci, itu umat amin. Padahal kalau kamu baca Al-Quran, Muhammad itu orang berdosa. Iya, Muhammad itu menurut Al-Quran orang berdosa. Tapi karena ulamanya sudah mendoktrin dari santri, dari kecil, sudah bilang Muhammad itu suri tauladan yang dia itu adalah manusia suci, tidak berdosa. Oh, jamaahnya amin. Itu yang terjadi. Jadi teman-teman, cobalah, ayo. Islam itu bukan kata ulama. Islam itu apa yang Quran katakan. Kalau Quran bilang Muhammad berdosa, ya Muhammad berdosa kok, gimana? Iya. Bahkan Muhammad itu digambarkan di dalam Al-Quran sebagai sosok yang mata duitan. Loh, nggak percaya, dia nggak percaya. Kamu naik sini kalau nggak percaya. Kalau kamu Islam, kamu naik sini. Setiap omongan saya akan saya buktikan. Kalian kan tidak bisa membantah saya. Yang kalian bisa mempersekusi saya. Nekat yang nyata. Silakan.